Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya Arvina Rasa Azizah dari PGMIG dengan NIM 2031900235 akan menyampaikan materi psikologi yang berjudul evaluasi. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Secara bahasa atau etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti nilai atau harga. Sedangkan menurut istilah, kata evaluasi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Edwin dan Ramayulis. Beliau mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses dalam menentukan suatu nilai. Yang kedua adalah menurut pengertian Muhammad Habib Toha yang mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Jadi adanya evaluasi itu sangat berperan penting dalam pendidikan. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana dia dapat menangkap pelajaran dalam pendidikan. Yang kedua adalah mengenai tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama, tujuan evaluasi. Jadi evaluasi merupakan suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa. Nah, evaluasi itu sendiri menurut Sudirman memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, dan memperbaiki serta mengembangkan program pembelajaran. Dalam melakukan proses evaluasi juga ditemukan beberapa kegagalan atau ketidakberhasilan. Nah, ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kemampuan peserta didik yang rendah. Kedua, kualitas materi pelajaran yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak. Dan yang keempat adalah komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari evaluasi itu adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi siswa atau peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, yang kedua adalah mengenai fungsi evaluasi. Nana Sujana mengatakan bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada suatu mata pelajaran yang telah diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus diulang kembali. Dan yang keempat, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi yang menentukan apakah peserta didik dapat naik kelas atau tidak. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam suatu pendidikan. Nah, selain fungsi-fungsi di atas, juga terdapat fungsi evaluasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian berfungsi selektif. Nah, di sini dengan cara mengadakan penilaian, guru tuh dapat mempunyai cara untuk mengadakan seleksi. Nah, penilaian itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. Penilaian untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya. Penilaian untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa. Yang kedua adalah penilaian berfungsi diagnostik. Di sini guru atau pendidik dengan mengadakan penilaian yang sebenarnya, guru mengadakan diagnosis kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan demikian, sebab-sebab kelemahan itu akan lebih mudah dicari untuk mengatasi. Yang ketiga adalah penilaian berfungsi sebagai penempatan. Jadi, lebih populer di negara barat adalah mengenai sistem belajar sendiri.
Namun, peserta didik di sini setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga pelajaran yang akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi, disebabkan karena keterbatasan pembawaan atau sarana, pendidikan yang bersifat individual kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani dalam pendidikan adalah pengajaran secara berkelompok. Yang keempat adalah penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Jadi fungsi keempat ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses atau program pembelajaran berhasil diterapkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam bentuk evaluasi. Jadi evaluasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, evaluasi berdasarkan tujuan. Yaitu ada beberapa macam, yaitu pertama adalah pretest dan posttest. Jadi pretest dan posttest itu tidak sama. Yang pertama adalah pretest. Biasanya pretest yaitu merupakan evaluasi yang dilakukan oleh guru yang dilakukan sebelum memulai materi atau bab. Nah, kalau sedangkan posttest adalah materi yang diujikan atau evaluasi yang diujikan guru setiap selesai pembelajaran, dalam artian setiap selesai materi atau bab. Yang kedua adalah evaluasi diagnostik, yaitu dilakukan setelah penyajian suatu pelajaran. Evaluasi diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan dari peserta didik melalui beberapa faktor. Yang ketiga yaitu evaluasi selektif. Jadi evaluasi selektif ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi ketika kita mau memasukkan siswa, misalkan siswa tersebut memiliki kemampuan yang tinggi terhadap nilai di sains, maka siswa tersebut akan masuk ke dalam jurusan IPA. Begitupun sebaliknya, IPA, IPS, atau jurusan-jurusan yang lain menggunakan evaluasi selektif. Nah, yang keempat adalah evaluasi penempatan. Jadi evaluasi penempatan ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sama ya tadi seperti penjurusan, menggunakan penempatan dan evaluasi tadi. Yang kelima adalah evaluasi formatif. Jadi evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Jadi setiap akhir pembelajaran atau bab diadakan evaluasi yang disebut evaluasi formatif, yaitu setiap bab diadakan ulangan. Yang selanjutnya adalah evaluasi sumatif. Nah, ragam evaluasi atau penilaian sumatif ini dapat dianggap sebagai ulangan umum. Jadi evaluasi ini biasanya dilakukan setiap akhir semester atau setiap akhir tahun pelajaran, seperti ulangan akhir semester seperti itu. Yang terakhir adalah ujian nasional atau UN. Nah, prinsip dari ujian nasional ini sama dengan ujian penilaian sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan dari siswa. Macam evaluasi yang kedua yaitu menurut berdasarkan sasaran. Jadi yang pertama adalah evaluasi konteks. Evaluasi konteks ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan. Yang kedua adalah evaluasi input. Evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui input baik dari sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah evaluasi hasil atau produk. Nah, evaluasi hasil atau produk ini diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Yang selanjutnya adalah evaluasi outcome atau lulusan. Jadi evaluasi ini diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan secara terjun ke masyarakat. Jadi lebih ke penerapannya kepada masyarakat ya. Selanjutnya, macam evaluasi selanjutnya adalah evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Jadi di sini dibedakan menjadi 3, yaitu evaluasi program pembelajaran, evaluasi program pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup
terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran tersebut, strategi belajar mengajar, dan lain-lain. Yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran. Jadi yang dievaluasi atau dinilai adalah proses pembelajaran tersebut. Ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Jadi sesuai atau tidak dengan program yang telah ditetapkan tadi. Terus yang ketiga adalah evaluasi hasil pembelajaran. Jadi mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut. Jadi mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya ya. Nah, yang keempat, macam-macam evaluasi adalah berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi input. Evaluasi input merupakan evaluasi yang mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan dari siswa. Jadi lebih ke dalam inputnya siswa tersebut. Terus yang kedua adalah evaluasi transformasi. Jadi evaluasi ini merupakan evaluasi atau penilaian terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran seperti materi, media, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah evaluasi output. Jadi evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Jadi lebih mengacu pada penilaian hasil pencapaian dari pembelajaran tersebut. Yang kelima adalah evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal merupakan evaluasi di sini dilakukan oleh guru dalam sekolah sebagai evaluator. Nah, jadi pendidik itu menjadi evaluasi dari pendidikan atau program pembelajaran tadi. Terus yang kedua adalah evaluasi eksternal, di mana dilakukan oleh orang-orang luar dari pihak sekolah tersebut, seperti misalnya orang tua, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan saya sampaikan atau jelaskan adalah mengenai indikator prestasi belajar. Dari menurut Muhyiddin Syah, ada beberapa indikator untuk melihat hasil belajar dari siswa. Yang pertama adalah dalam ranah kognitif. Jadi seorang bisa melihat melalui pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisa, dan sintesis. Yang kedua adalah ranah afektif. Jadi seseorang dapat melihat tingkat keberhasilan belajar siswa itu dapat dilihat dari penerimaan, sambutan, apresiasi, internalisasi, dan karakterisasi. Terus yang ketiga adalah dalam ranah psikomotor. Jadi seseorang bisa melihat seorang berhasil tidaknya dalam proses pembelajaran itu dapat dilihat dari keterampilan, bertindak, cakapan ekspresi verbal dan nonverbal. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama adalah evaluasi kognitif. Evaluasi kognitif merupakan evaluasi jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif ini, yang merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Jadi kecakapan evaluasi seorang setidak-tidaknya dapat dikategorikan dalam 6 tipe. Yang pertama adalah dapat memberikan evaluasi tentang ketepatan suatu karya atau dokumen. Yang kedua dapat memberikan evaluasi antara asumsi, evidensi, dan kesimpulan yang serta keejagaan logika dan organisasinya. Yang ketiga dapat memahami nilai dari sudut pandang manapun. Yang keempat, dapat mengevaluasi suatu karya dengan membandingkan dengan karya-karya lain yang relevan. Dan yang selanjutnya, dapat mengevaluasi suatu karya menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Dan terakhir, dapat memberikan evaluasi tentang suatu karya dengan menggunakan sejumlah kriteria yang eksplisit. Jadi tujuan belajar kognitif dapat dinilai atau dapat dilihat melalui tes lisan maupun tes tertulis. Yang kedua adalah evaluasi ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi ingat-ingat ranah afektif atau afektif di sini berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, sikap dan nilai seorang itu dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Nah,
kita dapat mengetahui proses atau hasil dari belajar siswa mulai evaluasi afektif didasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama melalui penerimaan atau receiving. Nah, di sini mencakup kepekaan akan adanya sesuatu rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut yang dinyatakan dalam memperhatikan sesuatu maupun perhatian itu walaupun perhatian tersebut masih bersifat pasif. Dan yang kedua yaitu melalui partisipasi atau responding. Jadi di sini peserta didik itu mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif apa yang dijelaskan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang telah dinyatakan dengan memberikan suatu reaksi. Misalnya, siswa akan rela berpartisipasi dalam upacara kenaikan bendera dengan berdiri tegak, dengan ketika bendera sedang dinaikkan tangannya ikut hormat dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah dapat dilihat melalui penilaian atau penentuan sikap, mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan memposisikan diri sesuai dengan penilaian tersebut. Artinya, mulai terbentuk suatu sikap yang dinyatakan dengan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, siswa akan menunjukkan sikap yang positif terhadap belajar kelompok dengan cara siswa tersebut telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tertulis, mendatangi pertemuan kelompok tersebut secara rutin, dan ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi berkelompok. Dan selanjutnya adalah dapat dilihat melalui organisasi atau organization yang mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, mahasiswa akan mampu menguraikan secara tertulis bentuk keseimbangan yang wajar antara kewajiban pimpinan sekolah untuk melaksanakan GBPP dan yang ditetapkan secara nasional. Yang selanjutnya adalah pembentukan pola hidup. Nah, ini mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa. Nah, misalnya kemampuan untuk menunjukkan kerajinan, ketelitian, kedisiplinan dan kehidupan sehari. Jadi dapat dilihat dari pola hidupnya, gitu, pola hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah evaluasi psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Jadi lebih menunjuk kepada skill atau keterampilan masing-masing individu. Nah, di sini keberhasilan dari ranah psikomotorik dapat dilihat dari persepsi atau perception. Di sini mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. Terus yang kedua adalah kesiapan atau set. Jadi mencakup kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Dan yang ketiga adalah gerakan terbimbing. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan suatu gerak-gerik. Nah, misalnya, siswa akan mampu membuat lingkaran di atas kertas dengan tepat menggunakan sebuah jangka sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh gurunya. Terus yang keempat adalah gerakan yang terbiasa. Nah, ini mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar tanpa memperhatikan lagi contoh yang telah diterapkan. Misalkan, siswa akan mampu meloncat dan menitipkan bola voli dalam net selama 10 menit dengan membuat kesalahan minimal 5 kali. Hal ini dilakukan peserta didik tersebut karena beliau telah mampu untuk melakukannya tanpa lagi dicontohkan. Jadi sudah mahir melakukan gerak-gerik tanpa ada contoh. Jadi itu dinyatakan berhasil dalam penilaian tersebut. Yang selanjutnya adalah gerakan yang kompleks. Nah, ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan itu sendiri. Misalnya, siswa akan mampu membuat skrup yang panjangnya 3 cm dan tebalnya 1/4 cm misalnya dalam waktu setengah jam dan dengan menggunakan mesin listrik di bengkel. Jadi lebih unggul, keterampilannya sudah terlatih begitu. Terus yang selanjutnya adalah penyesuaian pola gerakan yang mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan konsep 1/4 atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah dicapai
kemahiran, tercapainya kemahirannya. Misalnya, seorang pemain yang menyesuaikan pola permainannya dengan gaya bermain lawannya atau dengan kondisi lapangan. Jadi dia sudah bisa bermain dengan pikirannya, sudah bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan melihat lawannya, dengan melihat kondisi lapangan dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah kreativitas. Jadi kreativitas di sini mencakup kemampuan untuk melahirkan pola gerak-gerik yang baru yang dilakukan oleh prakarsa atau inisiatif sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan materi psikologi mengenai evaluasi dari saya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.